Kalau saya tidak salah ingat, dalam klausul IMF itu tidak secara langsung disebut APTN, tapi disebut proyek-proyek yang didanai oleh pemerintah secara langsung. Nah, soal pertentangan di antara para ekonom, memang itu sudah cerita lama ya. Dulu itu kan ada yang disebut sebagai Berkeley Mafia atau teknokrat versus teknologis, macam-macam lah. Mungkin caranya berbeda dengan pemerintah, gitu ya. Sehingga kita di sini menggunakan pendekatan swasta karena kita mempunyai kepercayaan dengan cara yang kita lakukan lebih mudah untuk mendapatkan pendanaan. Which is a plane made in Indonesia. Soalnya banyak sekali kan suara-suara sumbang yang mengatakan bahwa seperti pesawat N250 itu bahasanya proyek mercusuar, Mas Ilham. Proyek mercusuar kan kalau bagi saya itu seolah-olah, nah itu saya kira tidak bisa saya dukung pendapat seperti itu. Ya. Karena jelas ini dibuat karena ada perhitungan, ada bisnis plan, memang ada efek seperti mercusuar yang positif. Karena dengan adanya proyek nyata, produk nyata yang bisa mengembangkan kemampuan dari bangsa kita, orang percaya kita bisa buat yang lain juga. Ya, jadi semua negara akan bangga saya kira kalau dia bisa menunjukkan bahwasannya dia punya kemampuan untuk membuat produk canggih seperti ini. Mas Ilham, ada juga yang lain ya, bisa komputer atau yang lain gitu. Di masa-masa itu kan kalau nggak salah Mas Ilham sudah di IPTN. Dulu ya saya pernah kerja di situ, betul. Seperti apa sih waktu itu situasinya, Mas? Apa kan IPTN begitu dipojokkan, bahkan IMF sendiri dalam salah satu klausulnya itu merekomendasikan untuk tidak membiayai IPTN lagi. Itu ada pertentangankah di internal dengan para ekonom di dalam negeri atau bagaimana? Nah, kalau saya tidak salah ingat, dalam klausul IMF itu tidak secara langsung disebut APTN, tapi disebut proyek-proyek yang didanai oleh pemerintah secara langsung. Secara langsung. Ya, karena dengan adanya situasi kondisi yang dialami oleh Indonesia pada tahun 98 itu, otomatis proyek-proyek seperti N250 masuk ke kategori itu sehingga tidak bisa didanai lagi. Tapi tidak, seingat saya, mungkin saya salah mungkin ya, karena saya tidak membaca dokumennya, tapi saya pernah membaca laporan mengenai itu bahwasanya yang disebut adalah pendanaan proyek yang di luar kewajiban pemerintah misalnya untuk anggaran, ini harus dihentikan. Ya. Oke. Jadi, tapi bisa saja saya salah, tapi setahu saya tidak secara eksplisit disebut. Nah, soal pertentangan di antara para ekonom, memang itu sudah cerita lama ya. Dulu itu kan ada yang disebut sebagai Berkeley Mafia atau teknokrat versus teknologis, macam-macam lah. Itu selalu perbedaan pendapat bagaimana kita mendorong negara kita menjadi negara maju ya. Baik. Apakah kita secara filosofis pemerintah atau negara dia mengambil tindakan tertentu atau dia lebih banyak kebijakan kepada pasar. Itu boleh dikatakan kedua kubu itu juga tidak murni, yang satu melulu dia ada tindakan, yang satu sama sekali tidak mau turun tangan. Biasanya itu lebih ke dia punya pendapatan itu mix gitu ya, semu. Jadi ada yang memang kalau yang berpendapat bahwasanya kita harus serahkan lebih kepada pasar, tidak berarti dia sama sekali tidak mengenal adanya insentif, ada. Bagi yang juga menekankan perlu ada intervensi daripada pemerintah untuk berpihak kepada produk-produk, tidak berarti tidak ada ekonomi berdasarkan pasar sama sekali. Jadi itu juga, tapi ada nuansa yang berbeda di situ ya. Jadi yang jelas kedua kubu itu ada sebelum N250 ini ada pun sudah ada, dan sekarang pun masih ada saya kira. Baik. Ya. Ada juga pandangan yang begini, Mas Ilham. Ya. IMF melarang itu karena ada ini N2130 yang notabene ini turbojet yang mengambil lahannya Boeing dan Airbus gitu. Boeing dan Airbus. Pendapat Mas Ilham gimana? Itu saya kurang tahu ya. saya termasuk orang yang kadang-kadang skeptis terhadap seperti ada konspirasi gitu ya. Mungkin saya naif, saya nggak tahu, tapi saya kira itu memang terutama terdorong oleh adanya keperluan kita fokus kepada keuangan kita, jangan
masukkan ke proyek-proyek yang tidak langsung membenahi, membetulkan kondisi yang ada pada saat itu, karena itu emergency sekali. Ya. Tapi pertanyaannya adalah, kalau kita sudah lalui itu, kenapa kita tidak mulai lagi? Nah, itu poinnya. Jadi bukan itu, jadi bukan soal IMF-nya, itu mungkin satu kesementaraan, beberapa tahun, katakanlah 3-4 tahun, tapi kenapa tidak dilanjutkan lagi setelah itu? Kan bisa saja. Tapi itu tidak dilakukan. Kalau menurut saya itu ada efek kita masuk ke dalam, mohon maaf, jebakan komoditas. Kelihatan komoditas itu baru naik daun, jadi perhatian kita tidak lagi ke ini, lebih ke komoditas. Itu kalau menurut saya secara makro yang terjadi. Ya. Nah, soal dilanjutkan. Jadi ini soal tidak penting lagi. Baik. Lebih penting kita fokus kepada yang lain, yang komoditas gitu ya. Di depan mata menguntungkan itu ya. Iya. Nah, ini N250 juga kan soal dilanjutkan tadi, seperti Pak Ilham bilang kan sebenarnya bagi ukuran ekonomi sebuah negara sebesar Indonesia, PDB termasuk G20 ya. Ini kan kecil investasi untuk N250, termasuk kecil lah ya. Karena kalau dilanjutkan blueprintnya kan juga masih ada, Mas. Kenapa lebih memilih melanjutkan menggunakan N80? Nah, ini kan teknologi zaman dulu gitu ya. Kita mulai desainnya itu bukan tahun 90-an, tahun 80-an, akhir 80-an. Tapi Airbus dan Boeing juga dari 70-an, 60-an. Iya sih, tapi kalau sekarang memang ini adalah penyesuaian. Ini kan juga tidak total baru semuanya ya. Ini penyesuaian teknologi ini kepada keadaan pada tahun 2010 dan seterusnya. Jadi ini juga tidak mulai dari nol gitu. Tapi memang dari segi gambar mulai dari nol. Tapi membuat gambar nggak terlalu sulit menurut saya ya. Tapi mengerti bagaimana mendesain sesuatu. Jadi tim daripada yang buat R80 itu sebagian besar itu memang timnya sama seperti ini. Baik. Tapi karena ya ini juga boleh dikatakan belajar dari pengalaman ini, jadi tidak bisa dikatakan ini dan ini tidak ada kaitan. Ada kaitan satu sama lainnya ya. Kayak terakhir Mas Ilham, ada yang bilang ini tidak dilanjutkan oleh almarhum Pak Habibie dan Mas Ilham itu karena ini kan blueprintnya IPTN dulu punya pemerintah mungkin katanya kan. Sedangkan kalau melanjutkan ini dengan RAI yang tanda kutip adalah perusahaan swasta, ya harus membuat blueprint baru R80. Benar nggak itu? Begini, mungkin saya harus terangkan dengan sudut pandang yang agak berbeda. Ini memang milik IPTN. Kalau mau dilanjutkan, harus dapat persetujuan IPTN. IPTN dimiliki oleh pemerintah. Jadi secara langsung kan ini BUMN. Jadi kalau mau dilanjutkan, ini BUMN, uangnya harus datang dari negara. Untuk melanjutkan. Nah, waktu itu negara belum mau melanjutkan dengan berbagai alasan. Jadi kita di sini mulai dengan nol, kita juga belum menyelesaikan ini, tapi ada pemikiran bahwasanya kalau kita sebagai swasta mencari investor, mungkin caranya berbeda dengan pemerintah, gitu ya. Sehingga kita di sini menggunakan pendekatan swasta karena kita mempunyai kepercayaan dengan cara yang kita lakukan lebih mudah untuk mendapatkan pendanaan daripada ini. Di mana tentu masih tetap ada. Kita di sini tidak bermaksud untuk sama sekali tidak kerjasama dengan pemerintah. Saya kasih contoh, kalau R80 ini sebetulnya salah satu konsepnya adalah menggunakan PT DI sebagai partner untuk membuat pesawatnya. Production line-nya. Iya, kalau memang dimungkinkan, karena mereka juga punya fasilitas yang terbatas, ya kan, dari segi lahan, dari segi hangar dan mesin dan sebagainya. Memang PT DI pun kalau kita lihat perencanaannya ada wacana untuk memindahkan bagian tertentu PT DI dari segi produksinya dari Bandung ke Kertajati, ya, karena lahannya masih luas dan sebagainya. Dan kita juga pernah punya pemikiran untuk melaksanakan produksi final assembly-nya daripada R80 di Kertajati. Jadi itu semuanya masih dinamis sekali ya. Jadi bisa dikatakan masa depan R80 ini sebetulnya tidak independen daripada masa depannya PDI. Ini ada keterkaitannya, entah sebagai mitra atau yang satu menjadi kontraktor utama, yang satu subkontraktornya, tergantung dengan situasi, kondisi, dan kesepakatan antar pihak. Baik.